Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Wakanda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Roda Kalista. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nurrahim. Perkenalkan, nama saya Din Hida. Perkenalkan, nama saya Karvina Alia Rosari. Perkenalkan, nama saya Cindy Theodora. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan laporan kepada pihak pengguna mengenai kegiatan usahanya. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan menyusun laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Terdapat beberapa komponen dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Yang ketiga adalah statement of owner's equity atau laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan atau neraca adalah bentuk laporan yang menggambarkan harta, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu usaha antara aktiva dan pasiva, menunjukkan nilai yang sama. Aktiva disajikan di debit, sedangkan akun pasiva seperti modal dan kewajiban berada di kredit. Income statement atau laporan laba rugi. Ikhtisar dari pendapatan atau revenue dan beban-beban atau expense untuk satu periode tertentu. Misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Laporan laba rugi memuat informasi mengenai kegiatan usaha perusahaan berupa laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan laba, dan sebaliknya jika beban lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Oke, Statement of Owner's Equity atau laporan perubahan ekuitas. Ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya, dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaannya. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut preferred, dan dari kerugian bersih dari kegiatan perusahaannya. Jadi, cara untuk menghitung laporan perubahan modal itu modal akhir sama dengan modal awalnya ditambah laba bersih dikurangi prefernya. Jadi apa sih tujuan dari laporan perubahan modal ini? Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersihnya, kekayaan dari si perusahaannya dalam periode tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah ikhtisar dari jumlah kas masuk yang diterima perusahaan dan jumlah kas keluar untuk pembayaran-pembayaran suatu kegiatan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas akan menggambarkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu, serta saldo kas yang dimiliki pada akhir periode. Saya akan menjelaskan catatan atas laporan keuangan, catatan yang berisi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan informasi penting lainnya pada masing-masing akun laporan posisi keuangan dan akun laba rugi. Jadi, catatan atas keuangan laporan ini sangat penting bagi suatu perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian laporan keuangan metode periodik. Pertama tuh harus ada sumber data. PT Waserba 81 kertas kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah.
Keterangannya berupa kas di daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 27.812.000 berada di debit, sedangkan di penyesuaian tidak ada. Jadi daftar saldo sesudah penyesuaian tetap seperti daftar saldo sebelum penyesuaian. Laba rugi tidak ada. Laporan posisi keuangan menjadi 27.812. Piutang dagang di daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 43.350 berada di debit dan tidak ada penyesuaian. Jadi daftar saldo sesudah penyesuaian tetap yaitu sebesar 43.550 dan laporan posisi keuangan di debit sebesar 43.550. Selanjutnya adalah akun persediaan barang dagang, yaitu sebesar 187.200 di daftar saldo sebelum penyesuaian. Dan ada penyesuaian sebesar menjadi Rp196.238 berada di debit. Jadi daftar saldo sesudah penyesuaian menjadi Rp196.238 di daftar saldo sesudah penyesuaian, dan di laporan laba rugi tidak ada. Laporan posisi keuangan tetap yaitu Rp196.238. Akun selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.600 berada di debit di daftar saldo sebelum penyesuaian. Ada penyesuaian sebesar Rp1.867. Jadi saldo setelah penyesuaian sebesar Rp3.733. Dan di laporan posisi keuangan berada di debit sebesar Rp3.733. Akun selanjutnya adalah perlengkapan toko, yaitu sebesar Rp4.600 berada di debit dan ada penyesuaian sebesar Rp3.100 berada di kredit. Jadi daftar saldo sesudah penyesuaian menjadi Rp1.500 dan laporan keuangan posisi keuangan sebesar Rp1.500 di debit. Akun selanjutnya adalah peralatan toko, yaitu sebesar Rp156.500 berada di debit dan tidak terjadi penyesuaian, maka data tersebut tetap yaitu sebesar Rp156.500 di daftar saldo sesudah penyesuaian dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah akumulasi depresi peralatan toko, yaitu sebesar Rp18.900 di kredit daftar saldo sebelum penyesuaian dan ada penyesuaian sebesar Rp18.900 di kredit. Maka daftar saldo sesudah penyesuaiannya menjadi Rp97.800. Laporan posisi keuangan menjadi Rp97.800. Akun selanjutnya adalah peralatan toko. Daftar saldo sebelum penyesuaian berada di debit sebesar Rp60.000. Tidak terjadi penyesuaian, maka data tersebut tetap di daftar saldo sesudah penyesuaian dan laporan posisi keuangan Rp660.000 berada di debit. Akun selanjutnya adalah akumulasi depresi peralatan kantor, yaitu di daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar Rp20.000 berada di kredit dan terjadi penyesuaian sebesar Rp15.000, maka daftar saldo sesudah penyesuaian menjadi Rp35.500 di kredit dan di laporan posisi keuangan menjadi Rp95.000 berada di kredit. Akun selanjutnya adalah akumulasi depresi peralatan kantor. Akun selanjutnya adalah utang dagang, yaitu sebesar Rp23.200 berada di daftar saldo sebelum penyesuaian kredit dan tidak terjadi penyesuaian, maka daftar saldo sesudah penyesuaian tetap yaitu Rp23.200 dan laporan laba rugi juga dan laporan posisi keuangan juga sebesar Rp23.200. Laporan laba rugi kosong. Selanjutnya adalah utang gaji.
utang gaji hanya ada di penyesuaian yaitu 2.000. Maka di laporan berada di kredit, maka di laporan posisi keuangan juga sebesar 2.000 berada di kredit. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Terdapat penyesuaian sebesar 1.820. Maka daftar saldo sesudah penyesuaian pun akan masuk sama yaitu 1.820 dan laporan ke posisi keuangan pun sama sebesar 1.820 berada di kredit. Selanjutnya adalah utang bank. Utang bank sebesar 40.000 berada di kredit di daftar saldo sebelum penyesuaian dan tidak ada penyesuaian. Maka jumlah uangnya di daftar saldo sudah penyesuaian pun sama sebesar 40.000 di kredit dan laporan posisi keuangan pun tetap yaitu 40.000 berada di kredit. Selanjutnya adalah utang bunga. Ada penyesuaian sebesar 1.500 berada di kredit dan laporan posisi keuangan pun sebesar 1.500 berada di kredit. Selanjutnya adalah modal saham sebesar daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 50.000 berada di kredit dan tidak ada penyesuaian. Maka daftar saldo sesudah penyesuaiannya yaitu tetap sebesar 50.000 dan laporan posisi keuangannya pun tetap sebesar 50.000. Akun selanjutnya adalah saldo laba. Saldo laba di daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 135.100 berada di kredit, tidak ada penyesuaian. Maka daftar saldo sesudah penyesuaiannya pun tetap yaitu 135.100 berada di kredit. Laporan posisi keuangan pun sama sebesar sekian berada di kredit. Selanjutnya adalah dividen. Dividen adalah laba ditahan sebesar di daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 45.000 berada di debit, tidak ada penyesuaian. Maka daftar saldo sesudah penyesuaiannya pun tetap yaitu 45.000 di debit. Laporan posisi keuangan pun tetap 45.000 di debit. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan nih daftar saldo sebelum penyesuaian berada di kredit sebesar 1.154.150 berada di kredit, tidak ada penyesuaian. Maka daftar saldo sesudah penyesuaian pun sama sebesar 1.154.150 dan laporan laba rugi pun masuk di kredit sebesar 1.154.150. Di laporan posisi keuangan tidak ada, kosong. Selanjutnya adalah pretur dan potongan penjualan. Di daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 33.600 di debit, tidak ada penyesuaian. Maka daftar saldo sesudah penyesuaiannya tetap sebesar 33.600 di debit dan laporan laba rugi sebesar 33.600 di debit. Laporan posisi keuangan tidak ada. Retur selanjutnya adalah diskon penjualan sebesar 20.200 di debit di daftar saldo sebelum penyesuaian dan tidak ada penyesuaian. Maka daftar saldonya sesudah penyesuaian pun sama sebesar 20.200 dan laporan laba ruginya sebesar 20.200 berada di kredit. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang akun-akun yang tercatat dalam kertas kerja. Beban kirim pembelian itu tercatat sebesar 16.600 di debit dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, dan dalam penyesuaiannya juga jurnal penyesuaiannya itu tercatat 16.600 di kredit. Yang berarti dalam daftar saldo sesudah penyesuaian itu tercatat kosong karena pencatatannya sudah habis. Dari 16.600 debit ke kredit berarti kan dikurang.
Berarti dalam daftar saldo sesudah penyesuaiannya 0 hasilnya. Berarti untuk pencatatan laporan laba rugi dan laporan bersih keuangan tidak dituliskan. Di strip aja, kasih strip. Ataupun tidak dikosongkan aja. Oke, selanjutnya beban pokok penjualan. Itu dalam daftar saldo sebelum penyesuaiannya tidak tercatat, namun adapun dalam jurnal penyesuaian itu sebesar 577,50 dengan nomor referensi 1. Berarti dalam pencatatan daftar saldo sudah penyesuaian juga 577,50 di debit. Dan untuk pencatatan dimasukin pencatatan beban pokok penjualan dimasukin ke laporan laba rugi sebesar 577,50. Selanjutnya beban gaji penjualan sebesar 119.200 di debit dalam daftar saldo sebelum penyesuaian. Dan tercatat jurnal penyesuaian itu sebesar 1.200 di debit dengan nomor referensi 6. Berarti dalam daftar saldo sebelum penyesuaian tinggal ditambahin dari nominal 119.200 ditambah dalam jurnal penyesuaian 1.200 dengan hasilnya. Berarti kan sama-sama di akun debit, berarti tinggal ditambahin sebesar nominalnya 120.400. Untuk pencatatan laporannya berada di debit laporan laba rugi sebesar 120.400. Selanjutnya beban sewa itu tercatat dalam daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 30.300. Dalam jurnal penyesuaian tidak tercatat, berarti tinggal dipindahin daftar saldo sudah penyesuaian sebesar 30.300. Dan untuk pencatatannya berada di laporan laba rugi sebesar 30.300. Selanjutnya beban depresiasi peralatan toko. Pencatatan dalam daftar saldo sebelum penyesuaiannya itu tidak tercatat, namun dalam jurnal penyesuaian itu tercatat dalam debit sebesar 18.900 dengan nomor referensi 4. Berarti dipindahin dalam daftar saldo sesudah penyesuaian sebesar 18.900 di debit juga. Dan untuk pencatatan dalam laporannya itu berada di laporan laba rugi sebesar 18.900 di debit. Selanjutnya beban perlengkapan toko. Dalam daftar saldo sebelum penyesuaiannya tidak tercatat, namun dalam jurnal penyesuaian tercatat sebesar 3.100 dengan nomor referensi 3. Berarti pindahkan aja dalam daftar saldo sesudah penyesuaian 3.100 di debit juga. Dan untuk pencatatan di dalam laporan itu terletak di laporan laba rugi sebesar 3.100 di debit. Selanjutnya itu ada beban kirim penjualan. Itu tercatat nominalnya di dalam daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 10.100 dan di jurnal penyesuaiannya tidak tercatat. Berarti tinggal dipindahkan aja dalam daftar saldo setelah penyesuaian sebesar 10.100 di debit. Berarti pencatatan dalam laporannya di laporan laba rugi sebesar 10.100. Selanjutnya itu beban listrik, air, telepon toko. Itu tercatat nominalnya 13.200 di daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya itu tercatat juga dalam jurnal penyesuaiannya 1.365 dengan nomor referensi 7. Berarti kita tambahkan aja dalam daftar saldo setelah penyesuaian. Berarti dalam sebelumnya kan 13.200 di debit dan jurnal penyesuaiannya juga sama di debit sebesar 1.365. Berarti hasilnya 14.565 di debit.
Nah, kita pindahkan lagi dalam laporan laba rugi, letaknya di debit sebesar 14.565. Selanjutnya, beban penjualan lain-lain. Itu tercatat dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, itu sebesar 4.200. Dan dalam jurnal penyesuaian tidak tercatat. Namun selanjutnya itu kita pindahkan aja 4.200 ke kolom debit di daftar saldo setelah penyesuaian, dan kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi sebesar 4.200 di debit. Selanjutnya, beban gaji administrasi itu tercatat dalam daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar 55.400 di debit. Dan untuk pencatatan dalam jurnal penyesuaian itu tercatat sebesar 800 di debit dengan nomor referensi 6. Berarti kita tambahin aja di daftar saldo setelah penyesuaian karena kolom akunnya di debit. Berarti dari 55.400 ditambah 800 sebesar 56.200. Untuk pencatatan dalam laporannya itu terletak di laporan laba rugi, akun beban gaji administrasi berarti sebesar 56.200 di laporan laba rugi di debit. Selanjutnya, beban iklan itu tercatat nominalnya sebesar 29.600 di daftar saldo sebelum penyesuaian di debit. Dan untuk jurnal penyesuaiannya tidak tercatat, berarti tinggal kita pindahin aja 29.600 ini di debit dalam daftar saldo setelah penyesuaian. Dan untuk pencatatan dalam laporan laba rugi itu tercatat di debit 29.600 akun beban iklan. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan toko tidak tercatat dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, namun tercatat dalam jurnal penyesuaian itu sebesar 15.000 di debit dengan daftar saldo setelah penyesuaiannya 15.000 juga di debit. Jadi kita pencatatannya dalam laporan laba rugi dalam akun beban depresi peralatan kantor berarti tercatat dalam debit laporan laba rugi 15.000. Selanjutnya, beban asuransi tidak tercatat dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, namun tercatat dalam jurnal penyesuaian sebesar 1.867 dengan nomor referensi 2. Berarti kita pindahin aja dalam dari jurnal penyesuaian dalam daftar saldo setelah penyesuaian sebesar 1.867 di debit juga. Selanjutnya itu beban listrik, air, telepon kantor. Tercatat dalam daftar saldo sebelum penyesuaian nominalnya sebesar 6.600 di debit. Dan tercatat juga pula di jurnal penyesuaian itu sebesar 455 di debit dengan nomor referensi 7. Setelah itu kita pindahkan ke dalam daftar saldo setelah penyesuaian, berarti nominal dari daftar saldo sebelum 6.600 di debit ditambah 455 di jurnal penyesuaian, berarti tambahkan aja karena akun debit dan debit, berarti sebesar 7.055 di debit. Setelah itu kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi sebesar 7.055 di debit. Setelah itu selanjutnya itu akun beban bunga itu tidak tercatat daftar saldo sebelum penyesuaiannya, namun tercatat dalam jurnal penyesuaian sebesar 1.500 di debit dengan akun referensi 8. Berarti pindahkan aja dalam daftar saldo setelah penyesuaian sebesar 1.500 di debit.
Dan kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi 1.500 karena masih termasuk akun beban di debit. Terakhir, beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, dan dalam pencatatan jurnal penyesuaian tidak tercatat, berarti tinggal kita pindahkan aja dalam daftar saldo setelah penyesuaian, berarti 2.600 di debit. Dan untuk beban administrasi ini tercatat di kolom debit 2.600. Nah, kita jumlahkan dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, balance antara debit kredit sebesar nominalnya 1.461.762. Untuk dalam jurnal penyesuaiannya juga balance 887. Balance juga debit kreditnya. Dan untuk pencatatan dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, itu balance debit kredit nominalnya sebesar 1.480.570. Dan pencatatan dalam laporan laba rugi, debitnya sebesar 946.237 di debit, dan di kreditnya sebesar 1.154.150. Dan untuk laporan posisi keuangan itu di debitnya sebesar 534.333. Dan untuk di kreditnya sebesar 326.420. Berarti laba bersihnya dari penambahan itu sebesar 207.913 dalam laporan laba rugi itu dalam debit, berarti dia laba. Dan untuk dalam posisi keuangan, labanya kan modal, dalam posisi keuangan itu ditambah juga 207.913 itu sebagai modalnya. Berarti laba bersih setelah ditambahkan itu nominal sebesar 1.154.150, dan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya 534.333. Berikutnya yaitu laporan laba rugi PT Wasterba 81 metode periodik. Pendapatan penjualan senilai 1.154.150 dikurang retur dan potongan penjualan senilai 33.600 dikurang diskon penjualan senilai 20.200 yang hasilnya yaitu penjualan bersih senilai 1.100.350 dikurang beban pokok penjualan senilai 577.050 yang hasilnya yaitu laba bruto senilai 523.300. Beban usaha, beban penjualan, beban gaji penjualan senilai 120.400 ditambah beban sewa senilai 30.300 ditambah beban depresiasi peralatan toko senilai 18.900 ditambah beban perlengkapan toko senilai 3.100 ditambah beban kirim penjualan senilai 10.100 ditambah beban listrik, air, telepon toko senilai 14.565 ditambah beban penjualan lain-lain senilai 4.200 yang hasil akhirnya yaitu jumlah beban penjualan senilai 201.565. Kemudian pada bagian beban administrasi dan umum, terdapat beban gaji administrasi sebesar 56.200, kemudian beban iklan sebesar 29.600, kemudian beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000, kemudian beban asuransi sebesar 1.867, kemudian beban listrik, air, telepon kantor sebesar Rp7.055, kemudian beban bunga sebesar 1.500,
Kemudian beban administrasi lain-lain sebesar 2.600, maka jumlah beban administrasi dan umum sebesar Rp113.822, kemudian dikurangi dengan total beban usaha sebesar Rp315.387, maka hasilnya adalah Rp207.913. Di sini saya akan menjelaskan perubahan ekuitas dari jurnal perpetual dan periodik, yaitu laporan perubahan ekuitas PT Waserba 81, yaitu modal saham sebesar 50.000, saldo awal sebesar 135.100, ditambah laba bersih 207.913 dan dikurangi dividen 45.000. Saldo akhir sebesar 298.013. Total ekuitasnya yaitu sebesar 348.013. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, PT Waserba 81 pada tanggal 31 Desember 2013. Pertama tuh kita harus masukkan aset. Aset sebesar 27.812 ditambah dengan piutang dagang sebesar 43.550 ditambah dengan persediaan barang dagang 31 Desember 2013 sebesar Rp196.238 ditambah dengan asuransi dibayar di muka sebesar 3.733 ditambah dengan perlengkapan toko sebesar 1.500. Jadi total aset lancar sebesar Rp272.833. Angka-angka di laporan posisi keuangan ini didapat dari laporan keuangan dan daftar saldo sesudah penyesuaian. Selanjutnya adalah aset tetap. Peralatan toko sebesar 156.500 ditambah dengan akumulasi depresi peralatan toko sebesar 37.800 ditambah lagi dengan peralatan kantor sebesar 60.000 ditambah lagi dengan akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 40.000. Jadi total aset tetap menjadi 138.700. Total aset lancar cara menjumlahkan total aset yaitu ditambahkan aset lancar dengan aset tetap. Jadi Rp273.833 ditambah dengan Rp138.700 menjadi Rp411.533. Selanjutnya, setelah Lola jelaskan dalam laporan posisi keuangan untuk aset tetap dalam aset lancar dan aset tetap, selanjutnya itu dalam laporan posisi keuangan juga menghitung liabilitas. Adapun pembagiannya itu kita hitung dulu. Dalam liabilitas lancar itu akun yang masuk ke dalamnya itu ada utang dagang dengan nominal sebesar 23.200, utang gaji sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar itu nominalnya sebesar 1.820, utang bunga 1.500, utang bank bagian lancarnya tidak ada, dan total dalam liabilitas lancar itu nominalnya sebesar 28.520. Selanjutnya hitung lagi liabilitas jangka panjang itu akun yang termasuk dalam PT Waserba itu ada utang bank sebesar 40.000. Jadi total keseluruhan liabilitas dalam liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang itu dari 28.520 ditambah 40.000 nominal sebesar 68.520. Selanjutnya
akun ekuitasnya juga kita hitung. Adapun akun-akun yang masuknya ada modal saham itu sebesar 50.000 dan saldo laba itu sebesar 293.13. Jadi total ekuitasnya sebesar 343.13. Dan total liabilitas dan ekuitas untuk menghitung laporan posisi keuangan itu sebesar 411.533 metode periodik. Laporan laba rugi PT Waserba 81 metode perpetual. Pendapatan penjualan senilai 1.154.150 dikurang retur dan potongan penjualan senilai 33.600 dikurang diskon penjualan senilai 20.200 yang hasilnya yaitu penjualan bersih senilai 1.100.350 dikurang lagi dengan beban pokok penjualan senilai 577.050 yang hasil akhirnya yaitu laba bruto senilai 523.300. Beban usaha, beban penjualan, beban gaji penjualan senilai 120.400, beban sewa senilai 30.300, beban depresiasi peralatan kantor senilai 18.900, beban perlengkapan toko senilai 3.100, beban kirim penjualan senilai 10.100, beban listrik, air, telepon toko senilai 14.565, beban penjualan lain-lain senilai 4.200. Yang semua itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil akhir yaitu jumlah beban penjualan senilai 201.565. Kemudian pada bagian beban administrasi dan umum, terdapat beban gaji administrasi sebesar 56.200, kemudian beban iklan sebesar 29.600, kemudian beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000, kemudian beban asuransi sebesar 1.867, kemudian beban listrik, air, telepon kantor sebesar 7.055 rupiah, kemudian beban bunga sebesar 1.500, kemudian beban administrasi lain-lain sebesar 2.600, maka jumlah beban administrasi dan umum sebesar 113.822 rupiah, kemudian dikurangi dengan total beban usaha sebesar 315.387 rupiah, maka hasilnya adalah 207.913 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan perubahan ekuitas dari jurnal perpetual dan periodik, yaitu laporan perubahan ekuitas PT Waserba 81, yaitu modal saham sebesar 50.000, saldo awal sebesar 135.100, ditambah laba bersih 207.913 dan dikurangi dividen 45.000. Saldo akhir sebesar 298.013. Total ekuitasnya yaitu sebesar 348.013. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Waserba 81, yaitu yang pertama aset ancar, kas sebesar 27.812. Selanjutnya yaitu piutang dagang sebesar 43.550. Persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 196.238. Dan selanjutnya asuransi dibayar di muka sebesar 3.733. Perlengkapan toko sebesar 1.500. Total aset ancar yaitu sebesar 272.833. Selanjutnya yaitu aset tetap, yaitu peralatan toko sebesar 156.500. Sedangkan akumulasi depresiasinya tidak ada. Selanjutnya yaitu peralatan toko sebesar 37.800. Selanjutnya peralatan kantor sebesar 60.000. Akumulasi depresiasinya tidak ada.
Selanjutnya peralatan kantor sebesar 40.000. Total aset tetap yaitu sebesar 138.700. Jadi total aset yaitu 411.533. Di sini ada liabilitas. Liabilitas lancar. Utang dagang sebesar 23.200, utang gaji sebesar 2.000. Beban yang masih harus dibayar yaitu sebesar 1.820, utang bunga sebesar 1.500. Sedangkan utang bank bagian lancar tidak ada, dan total liabilitas lancar sebesar 28.520. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang utang bank yaitu sebesar 40.000. Jadi total liabilitas yaitu sebesar 68.520. Selanjutnya yaitu ekuitas, yaitu modal saham sebesar 50.000, saldo laba sebesar 293.013, dan total ekuitasnya yaitu 343.013. Jadi total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 411.553. Dan juga pencatatan metode perpetual itu sama juga, laporan posisi keuangannya 411.533. Jadi total aset maupun total liabilitas dan ekuitas itu nominalnya balance 411.533. Sumber yang kami pakai itu dari buku Widya Tama Arif, tahun terbitnya 2018. Judul bukunya Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pemula. Dan buku selanjutnya itu dari Selvi Mona Lisa, tahun terbitnya 2017 dengan judul buku Praktikum Pengantar Akuntansi 1 edisi keempat. Dan juga ada pun jurnal yang kami pakai itu dari website perpustakaan akuntansi Poliban.ac.id. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.